Bapak Pendito Bill Clinton Sudirman, yang satu pendito di Banelan, yang satu pendito di. Hari ini kita bersama-sama takziah ya ke Louis ya, Louis Kasmati ya, nanti kita saksikan. Kawula ngaturaken panuwun dumateng Bapak Ibu para sedherek ingkang sami rawuh. Dene kita badhe lumebet wonten ing pranata adicara wonten ing Pangruti Layon. Pramila kita badhe miwiti wonten ing acara Pangruti Layon, ananging kangge murwakani acara menika wonten prakata utawi kata sambutan ingkang sepisan kaaturan saking pelayan harian Majelis Daerah Malang 1 yang mewakili, disilahkan. Kami atas nama pelayan harian Majelis Daerah Malang 1 mewakili rekan-rekan pendeta, keluarga pendeta, kami ikut berduka cita dan kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa mendapatkan damai sejahtera Kristus. Mekaten kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang saya hormati, perkenankan saya Sri Hadianto, Sekretaris Paguyuban Simeon Hana, disingkat dengan ASEH, dan Ibu Louis pernah menyampaikan kepada saya bahwa perlu ditulis sebagai anggota Paguyuban Simeon Hana dengan nama yang lengkap, sehingga saya menulisnya menjadi Ibu Louisa Manuputi Sapteno Kasmati, dan tanggal lahirnya adalah 15 Oktober tahun 1939. Jadi sampai dengan hari ini berarti usianya almarhumah 83 tahun kurang 1 bulan. Paguyuban Simeon Hana merupakan wadah bagi para pendeta pensiun Gereja Kristen Jawiwetan beserta para janda dan duda pendeta GKJW. Saya secara pribadi mengenal Ibu Louisa Manuputi Sapteno ini sejak tahun 1975 ketika saya mendapat tugas praktek di GKJW Jemaat Peniwen, dan ketika itu Sumber Pucung menjadi pepantannya. Dan selama seminggu saya bermalam tinggal di Sumber Pucung, dan selanjutnya saya semakin tahu siapa sebenarnya Ibu Louisa ini. Beliau adalah sosok yang sangat tegas dan menurut saya patut dicontoh tentang ketegasan dan komitmen di dalam pelayanan di gereja, di masyarakat, dan juga ketika bertugas sebagai pegawai negeri sipil. Ada banyak hal yang saya pelajari, saya hayati selama almarhumah menjadi bagian dari kami para pensiunan berkegiatan di GKJW ini. Salah satunya ketika ada kegiatan di Peniwen dan kami berjanji mau ngampiri Ibu Louis di pertigaan jalan raya mau masuk ke Peniwen itu, jalan raya Selorok, dan kami berjanji bertemu di situ pada jam yang sudah disepakati. Karena ketika itu kami juga tidak sendiri tapi berombongan, sehingga saling ngampiri, sehingga gak molor. Dan saya sudah
mengatakan kepada teman-teman semobil, pasti nanti Bu Louis sudah tidak ada di tempat. Pasti beliau sudah akan pergi ke Peniwen dengan kendaraan yang lain. Benar, ketika kami datang terlambat, Ibu Louis ternyata sudah sampai di Peniwen. Jadi kedisiplinan untuk menepati janji dan kata orang sekarang on time, itu yang saya sangat terkesan. 60. Jadi termasuk juga merupakan perintis dan sesepuh Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Sumber Pucung. Bahkan mulai tahun 1992 pada saat pendeta baku yang pertama, Ibu Pendeta Yuli Mardiati, beliau ini sudah aktif dalam kemajelisan dan juga selalu berdinamika dengan majelis jemaat, warga jemaat, dan sangat aktif di dalam semua komisi. Mulai dari KPPW, Konperlitbang, KPP, dan Wakil Ketua, semuanya sudah pernah dijabat oleh beliau ini. Suka dan duka dialami oleh seluruh warga jemaat Sumber Pucung, dan juga kami sebagai kelompok 2 di tempat ini. Setiap hari Rebu kami selalu bertemu dengan beliau ini, bercanda dan bergurau. Bahkan kemarin jam 3 sore kami juga bersama-sama dengan Ibu Pendeta Tamariska dan beberapa majelis dengan Ibu Luisa masih bersama. Dan Tuhan berkehendak lain, Tuhan lebih mengasihi Ibu Luisa dan dipanggil pulang ke rumah Bapak. Dan selanjutnya kata sambutan dan ucapan terima kasih dari keluarga kepada yang mewakili, disilakan. Pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena cinta kasih-Nya, oleh karena penyertaan-Nya yang senantiasa kita rasakan sampai pada hari ini. Dan pada kesempatan ini saya mewakili keluarga besar Oma yang terkasih, Oma Loisa Manuputi Sabtono Kasmadi. Mewakili keluarga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di tempat ini, memberikan dukungan, doa, dan support yang luar biasa bagi kami ketika kami menerima karya Tuhan, di mana Tuhan berkenan memanggil pulang Oma, orang tua, saudara yang terkasih, Oma Louis ke pangkuan Bapa yang di surga. Sebagai orang beriman tentunya kita percaya bahwa Oma Louis sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Oma Louis sudah merasakan kedamaian yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, di dalam kami akan melanjutkan kehidupan kami selanjutnya, kami juga tetap memohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu. Kiranya Tuhan senantiasa juga menguatkan kami, menguatkan kita semua yang ditinggalkan oleh Oma, orang tua, saudara, rekan yang terkasih, almarhumah Ibu Luisa Kasmadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak, langsung Bu Louis itu datang kepada saya. Masih lo, Bu, aku saiki duwe putu pendito. Itu waktu itu bilang kepada saya, dan Ibu Luisa ini berangkat ke Sumberembak dan berkata kepada saya pada saat Ibu Pendeta Pebi Mariana melayani, katanya, aku nangis gak entek-entek, aku terharu. Itu yang disampaikan kepada saya, dan ini merupakan pengharapan bagi Ibu Luisa yang telah tercapai untuk meneruskan karya yang telah dilakukan oleh almarhum Bapak Pendeta Kasmadi. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya sebagai orang percaya, hidup dan mati kita ada dalam kasih dan juga perkenanan Tuhan untuk menguatkan kita dan menghibur keluarga dan kita semua. Sebagai orang percaya, kita akan masuk dalam ibadah penutupan peti, dan ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Tamariska. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama-sama memasuki di dalam ibadah pelayanan pemakaman di rumah duka saat ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman-Nya dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Sama kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 atau di Kidung Pametaeng Layon angka 38 utawi 38. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwa. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, yang kedua, berserah kepada Yesus. Di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Niat dan tujuan kita wujudkan di dalam doa yang kita haturkan bersama. Karena ibu kita, Ibu Luisa Kasmati menika nunggil pitados sacara kaimanan Kristen. Ewa semanten sumangga kita lelati wonten ing iman kapitadosan sacara Kristen. Saha Bapak Ibu sanesipun saged asung pantunku bisa memberikan doa seturut dengan keyakinan masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita satu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah Sang Empunya hidup dan kehidupan kami, Allah Sang Maha Kuasa dan berkaya dengan kekal abadi. Syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, atas setiap waktu, atas setiap penyertaan rahmat dan berkat yang Tuhan beri. Meskipun ya Tuhan, pada saat ini Tuhan pertemukan kami, Tuhan satukan kami di rumah duka ini, karena Ibu yang sangat kasih, Ibu yang sangat kami cintai, Ibu Luisa Maniput Sapteno Kasmati telah Engkau panggil dalam damai surgawi. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, di dalam dunia tidak ada penghiburan yang sejati. Di dalam dunia tidak ada kekuatan yang sentosa daripada kekuatan yang telah Tuhan Allah persiapkan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, untuk menguatkan dan memberi penghiburan bagi keluarga besar dan memberikan kekuatan penghiburan bagi kami semua, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan mampu terpatri di dalam relung hati kami, sehingga firman mampu memberi kekuatan dan mampu memberikan penghiburan dan pengharapan bagi kami untuk menjalani kehidupan ke depan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengar.
Amin. Kita pada saat ini terambil dari Wahyu 14 ayatnya yang ke-13. Wahyu 14 ayatnya yang ke-13 menyatakan demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Begitu juga dengan kematian. Mati di dalam Tuhan. Menurut Rasul Yohanes, mati di dalam Tuhan itu bahagia. Mati di dalam Tuhan itu bahagia. Mati di dalam Tuhan itu bukan sesuatu hal, bukan sesuatu berita, bukan sesuatu momok yang menakutkan, bukan sesuatu momok yang mengerikan dan menyedihkan, tetapi bahagia. Lalu pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, mengapa orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia? Mengapa orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia? Wahyu 14 ayatnya yang ke-13, bacaan kita memberikan jawaban. Bacaan kita memberikan alasan yang kuat bahwa orang mati dalam Tuhan itu berbahagia. Yaitu yang pertama, mereka berbahagia karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Dalam arti, kehidupan orang percaya itu tidak pernah lepas dari jerih lelah, Bapak Ibu. Kehidupan orang percaya itu tidak pernah lepas dari jerih lelah. Kehidupan orang percaya bukan kehidupan yang santai-santai saja, melainkan kehidupan yang berjuang, melainkan kehidupan yang berkarya, kehidupan yang berupaya di tengah-tengah tantangan, menghadapi segala kesulitan, kesusahan, kesakitan untuk selalu taat dan setia sampai akhir kehidupan. Sehingga di akhir kehidupan Tuhan mengizinkan kita untuk berhenti, untuk lereh, untuk berhenti dari perjuangan kehidupan bersama Tuhan. Dengan demikian, kematian adalah cara Tuhan dan jalan kebahagiaan bagi hamba-Nya. Dengan demikian, kematian adalah cara Tuhan dan jalan kebahagiaan bagi hamba-Nya. Jalan yang memberikan kelegaan bagi hamba-Nya, Ibu Luisa Manuputi Kasmati, untuk beristirahat dari jerih lelah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, orang yang mati dalam Tuhan itu berbahagia karena perbuatan mereka menyertai mereka. Orang yang mati dalam Tuhan itu berbahagia karena perbuatan mereka menyertai mereka. Tidak ada, Bapak Ibu, perbuatan baik yang dilakukan hamba-Nya itu dilupakan oleh Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya, orang beriman itu dilupakan oleh Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan baik yang dilakukan Ibu Luisa itu dilupakan oleh Tuhan. Bagaimana kula panjenengan mirsani piyambak, mendengar piyambak betapa banyaknya buah-buah kebaikan, betapa banyaknya buah-buah yang baik yang telah tertuai di sepanjang hidup hamba-Nya ini. Sejak pada tanggal 15 Oktober 2021 tahun lalu, Bapak Ibu Saudara, tepat pada ulang tahun beliau yang ke-82 tahun. Meskipun belum lama saya mengenal beliau, akan tetapi banyak kesaksian dari para jemaat. Namun Ibu Luisa telah menorehkan karya pelayanan yang luar biasa baik.
telah melukiskan, menorehkan karya pelayanan yang luar biasa baik di tengah-tengah jemaat. Ia beri buah yang terbaik, ia murah hati, dan ia menjadi teladan yang baik. Dan kini sekarang menjadi kenangan yang indah. Pasangan Bapak Ibu, kalau saya mersani Bapak Ibu Saudara yang kemarin begitu jodoh mau dicarikan Ibu Luisa Kasman, pasangan dicarikan, bahkan sampai mempunyai putra putri, bahkan sampai cucu-cucu. Semuanya diberikan kebahagiaan, semuanya diberikan kesukacitaaan. Hambanya Bapak Ibu Saudara, tepat sekali apa yang diaturkan oleh Bapak Pendeta Sri Hadianto Tolowali. Hambanya telah memberikan inspirasi, hambanya ini telah memberikan motivasi bagi kita bahwa selama hidup di dunia ini, seseorang menikah perlu melakukan yang terbaik kepada sesama, perlu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dan melayani serta menyenangkan hati Tuhan. Setelah kami kenal semua, Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Atau halaman 32, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Ada kota yang indah cerah dan seterusnya. Ada kota yang indah cerah, nampaklah di kota iman, rumah Bapa di surga Bapa, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota bermain. Indahnya saatnya kita jumpa di kota bermain. Nun di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tenteram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota bermain. Indahnya saatnya kita jumpa di kota bermain. Saudara yang terkasih, di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali di surga. Oleh sebab itu, marilah kita hantar jenazah almarhumah Ibu Luisa Manuputi Sapteno Kasmadi ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian, atas nama keluarga yang ditinggalkan, dan atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Jemaat Sumber Pucuk, kami mengaturkan bela sungkawa. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menghibur dan menguatkan keluarga besar terkasih. Dan moga Bapak Ibu, bila mana diperkenankan, Bapak Ibu Saudara dan keluarga memberikan penghormatan yang terakhir. Matur nuwun, Tuhan memberkati. Amin.
Untuk apa? Kotoran yuk. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil saudara dan oma kita yang terkasih ini. Oleh sebab itu, biarlah jenazahnya kita makamkan di tempat ini. Kita juga patut bersyukur dan boleh berharap, sebab Tuhan Yesus sendiri sudah menyatakan dalam firman-Nya yang demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Itulah janji Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Meskipun almarhumah Ibu Wisa Kasmati sudah menyatu dengan tanah, pada suatu saat nanti Tuhan Allah akan berkenan membangkitkan kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ibu Luisa Kasmati senantiasa mengimani dan mengungkapkan pengakuan iman kepada Tuhan di semasa hidup. Maka dari itu mari, sebagai orang yang percaya dan orang yang beriman, mari bersama-sama kita turut ungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum bersama kita menyerahkan jenazah ibu kita ke tempat peristirahatannya yang terakhir, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 atau wonten ing Kidung Pametaing Layon wonten Kotos Kawang Doso. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, kita pujikan bersama-sama. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya, aku bahagia. Dalam tangan kasih Tuhan Allah. Mari bersama kita berdoa. Putra putri menantu cucu-cucu, keluarga besar dan kami sebagai saudara sepersekutuan, Tuhan berkenan mencurahkan berkat kekuatan, kesehatan dan penghiburan pengharapan kepada pribadi lepas pribadi. Mampukan kami untuk semakin semangat
di dalam menapaki kehidupan, meskipun ibu kami telah tidak bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini pun kami juga berdoa, terkhusus untuk para bapak ibu, bapak-bapak yang tengah membantu di dalam proses pemakaman ini. Tuhan berkenan memberkati semuanya, karuniakan berkat kekuatan daripada-Mu, kesehatan dan berkat perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seusai peribadatan saat ini, kami akan mengakhiri, kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Tuhan tuntun sertai langkah kami, Tuhan lindungi di dalam perjalanan pulang kami, sehingga Engkau tibakan kami di rumah dengan penuh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segenap doa dan harapan kami. Kami serahkan hidup kehidupan kami. Kami serahkan jenazah Ibu Luisa Manuputi Sapteno Kasmadi hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin Kristus. Dan dalam persekutuannya yang kudus senantiasa ada, menguatkan, menghibur, menyertai, dan memberkati keluarga besar Ibu Luisa Manuputi Sapteno Kasmadi dan keluarga kita sekalian. Amin. Sugeng tindak Ibu Luisa Kasmadi, suwan wonten ing ngarsanipun Gusti.